Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah matematika discrete terkait dengan graf dan graf Bohn ya. Oke, langsung saja kita ke definisinya. Jadi sepasang set VE, V adalah himpunan kosong, elemennya disebut dengan vertex simpul, dan E adalah kumpulan dua elemen subset V yang disebut edge atau rusuk. Jika G adalah sebuah graf yang terdiri dari vertex-vertex V dan rusuk-rusuk E, maka kita dapat menuliskan G sama dengan V, E. Selanjutnya ada tipe-tipe graf. Tipe-tipe graf ini dapat dibedakan berdasarkan gelang ya atau sisi ganda pada suatu graf jumlah simpul dan orientasi arah pada sisi. Tipe graf berdasarkan orientasi arah pada sisi dibedakan menjadi berikut. Graf berarah. Suatu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Sebuah graf tarah-G terdiri dari suatu himpunan V disebut vertex dan suatu himpunan E yang disebut dengan edge. Sehingga tiap rusuk E dihubungkan dengan pasangan vertex tak terurut. Jika terdapat rusuk E1 yang menghubungkan dua buah vertex V1 dan V2, maka dapat dituliskan E1 sama dengan V1, V2. Selanjutnya adalah graf tak berarah. Kedua sisinya tidak memiliki orientasi arah. Sebuah graf tak terarah, G, terdiri dari suatu himpunan V yang disebut vertex dan suatu himpunan E yang disebut dengan edge. Tadi ya, edge itu adalah rusuk. Sedemikian sehingga tiap rusuk E dihubungkan dengan pasangan vertex tak terurut. Jika terdapat rusuk E1 yang menghubungkan dua buah vertex V1 dan V2, maka kita dapat menuliskan E1 sama dengan V1, V2 atau E1 sama dengan V2, V1. Selanjutnya tipe graf berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda ada sebuah graf. Ini graf sederhana, simbol graf. Di graf sederhana ini terdiri dari V, yaitu set dari vertex yang dan E adalah set dari pasangan elemen V yang disebut edge atau rusuk. Buah rusuk menghubungkan dua vertex yang berbeda dan tidak terdapat rusuk lain yang menghubungkan dua vertex yang telah terhubung tersebut. Graf sederhana ini tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Graf tak sederhanaan sampel graf. Graf tak sederhana adalah graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Jika sebuah vertex terhubung dengan vertex lain hanya melalui sebuah edge, sehingga tiap rusuk-rusuk E dihubungkan dengan pasangan vertex tak terurut. Kemudian jika terdapat rusuk E1 yang menghubungkan dua buah vertex V1 dan V2, maka kita dapat menuliskan E1 sama dengan V1, V2. Graf ganda ya ini. Ini adalah gambar dari graf ganda atau multigraf, graf semu atau pseudograf. Ini jenis paling umum dari grafik berarah yang mengandung loop dan beberapa rusuk. Kaitan dengan graf, suatu rusuk dikatakan gelang apabila ujung rusuknya berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Rusuk ganda terdapat kemungkinan bahwa terdapat lebih dari satu rusuk bersisian dengan sepanjang simpul. Adjacent adalah dua buah simpul graf tak berarah G bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah rusuk. Dengan kata lain, U bertetangga atau adjacent dengan V jika U, V adalah sebuah rusuk pada graf. Persisian insiden. Untuk sembarang rusuk E sama dengan U, V, rusuk E dikatakan persisian dengan simpul U dan simpul V. Selanjutnya graf kosong adalah graf yang himpunan rusuknya himpunan kosong. Graf kosong dapat dinotasikan dalam NN, di mana N adalah banyaknya simpul. Selanjutnya, ini agak panjang ya, perjalanan UV di G dengan U, V merupakan simpul pada graf G adalah barisan berganti-ganti antara simpul dan rusuk dari G. Diawali dengan simpul U dan diakhiri dengan simpul V. Barisan A, AB, B, BF, F, FC, C, CE, E merupakan sebuah contoh perjalanan dari graf lintasan path
lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf D ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan rusuk-rusuk yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2, titik-titik sampai Vn min 1, En, Vn. Sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, V2, titik-titik sampai En sama dengan Vn-1, Vn adalah rusuk-rusuk dari graf D barisan C, CB, B, BF, F gambar di atas merupakan sebuah lintasan. Nah, selanjutnya adalah siklus. Adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Sebuah sirkuit dikatakan sirkuit sederhana jika setiap rusuk yang dilalui berbeda. Selanjutnya ada terhubung, connected. Dua buah simpul dalam graf simpul U dan simpul V dikatakan terhubung jika terdapat lintasan dari U ke V. Jika dua buah simpul terhubung, maka pasti simpul yang pertama dapat dicapai dari simpul yang kedua. Jika setiap simpul di dalam graf terhubung, maka graf tersebut disebut sebagai graf terhubung. Selanjutnya ada graf berbobot, adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, jumlah bobot semua sisi disebut total bobot. Misalkan 15, 10, 12, 8, 11, 14, 9 itu nanti kalau dijumlahkan berapa itu merupakan total bobot. Biasanya digunakan di algoritma prim atau di algoritma Kruskal. Selanjutnya jenis-jenis graf. Graf bipartit. Graf G yang himpunan simpulnya dikelompokkan menjadi dua himpunan bagian V1 dan V2 sedemikian sehingga setiap rusuk G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2 dan dinyatakan sebagai GV1, V2. Selanjutnya graf planar. Graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong atau bersilangan. Jika tidak, maka dinamakan graf tak planar. Selanjutnya kita masuk ke graf pohon ya, atau pohon adalah graf yang tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Jadi di lintasannya terbuka, nggak ada lintasan tertutup, ditandai dengan kumpulan pohon yang saling lepas. Sirkuit adalah lintasan tertutup dengan derajat setiap simpul 2. Selanjutnya definisi graf pohon. Ini graf terhubung yang tidak mengandung sirkuit ya. Suatu graf G disebut terhubung apabila untuk setiap dua simpul dari graf G selalu terdapat jalur yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Sirkuit atau cycle adalah suatu lintasan tertutup dengan derajat setiap simpul 2. Untuk perhatikan gambar di bawah ini ya. Jelas G1 dan G2 adalah graf pohon karena tidak terdapat sisi ganda dan sirkuit. Ya, nah, selanjutnya G3. Kenapa dia tidak termasuk graf pohon? Karena dia ada sirkuitnya ya. Misalkan AB, ED, AB, ED. Nah, itu kan merupakan sirkuit ya. Untuk selanjutnya G3 tidak mempunyai sirkuit sehingga tidak termasuk graf pohon. Nah, bisa dilihat ya, tidak mempunyai sirkuit. Demikian pula G4 bukan graf pohon karena tidak terhubung. Nah, dia tidak terhubung ya. Sifat-sifat pohon. Misalkan G sama dengan V adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N, maka semua pernyataan di slide berikutnya adalah ekuivalen. G adalah pohon. Setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. G terhubung dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan penambahan
satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Nah, ini adalah contoh dari pohon ya. Ini ada beberapa sifat dari pohon. Itu teorema 31 ini terdapat satu dan hanya satu jalur antara setiap pasang dari simpul pada pohon T. Selanjutnya teorema 3.2, if in a graph G, jika pada graf G terdapat satu dan hanya satu jalur antara setiap pasang dari simpul, maka G adalah pohon. Selanjutnya, sebuah pohon dengan n vertis simpul memiliki n-1 rusuk. Nah, ini bisa dilihat seperti ini ya. Nah, teorema 3.4, ada connect graf terhubung dengan n simpul dan n-1 rusuk adalah pohon. Selanjutnya, graf adalah pohon jika dan hanya jika terhubung minimally connected. Nah, ini graf G dengan n simpul, n-1 rusuk dan tidak ada sirkuit adalah terhubung. Nah, ini sini ya. G is connected and is circuitless, or G is connected and has n-1 rusuk, atau G adalah circuitless dan memiliki n-1 rusuk, atau terdapat tepatnya satu jalur antara setiap pasang dari simpul di G, atau G adalah minimally connected, koneksi terhubung minimal graf ya. Kita kembali lagi ke PowerPoint. Nah, ini contoh pohon ya. Selanjutnya, definisi porejutan. Kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen graf terhubung. Gambar di bawah ini contoh graf hutan yang memuat 3 graf pohon ya. Ada 3 contoh. Selanjutnya, pohon merentang spanning tree. Pohon merentang dari graf terhubung adalah upagraf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dari memutus sirkuit pada graf. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen memiliki K buah hutan merentang yang disebut selanjutnya hutan merentang. Pohon berakar. Pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah, dinamakan pohon berakar atau rooted tree. Pada gambar di atas, simpul A adalah akar. Simpul B, C adalah simpul cabang, sedangkan simpul D, E, F, dan G adalah daun. Jadi kalau misalkan pohon tuh dia akarnya di atas ya, pusatnya itu di atas. Selanjutnya, pohon terurut atau order tree adalah pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting. Dalam hal ini, urutan bisa didefinisikan sendiri. Gambar di bawah ini adalah contoh pohon berurutan. Pohon enari. Pohon berakar yang setiap simpul cabangnya memiliki paling banyak n buah anak disebut pohon enari. Ya, bisa dilihat ini ya. Selanjutnya, pohon binary tree adalah pohon enari dengan n sama dengan 2. Pohon yang paling penting karena banyak aplikasinya. Setiap simpul di dalam pohon biner memiliki paling banyak 2 buah anak. Selanjutnya, dibedakan antara anak kiri left child dan anak kanan right child. Karena ada perbedaan urutan anak, maka pohon biner adalah pohon terurut. Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Kedua contoh ini merupakan pohon biner yang berbeda. Nah, yang bawahnya lagi adalah pohon biner penuh. Anak child atau children
dan orang tua atau parent. Anak adalah simpul setelah suatu simpul dalam pohon. Jadi dari gambar diketahui B, C, dan D adalah anak-anak simpul A, dan orang tua adalah simpul sebelum suatu simpul lain dalam suatu pohon. Jadi A adalah orang tua dari anak-anak itu. Lintasan path. Lintasan adalah jalur yang harus ditempuh dari suatu simpul ke simpul lainnya. Panjang lintasan ditentukan dari simpul asal. Jadi dari gambar pohon di atas diketahui lintasan dari A ke C adalah A, B, E, C, dan panjang lintasan dari A ke C adalah 3. Saudara kandung, sibling. Saudara kandung adalah simpul yang memiliki orang tua yang sama. Jadi dari gambar di atas diketahui F adalah saudara kandung E, tetapi G bukan saudara kandung E karena orang tua mereka berbeda. Selanjutnya upah pohon, subtree. Upah pohon atau subtree adalah pohon yang dibentuk dengan memotong pohon yang sudah ada. Seperti bisa dilihat seperti gambar di bawahnya ini, ya. Selanjutnya derajat, degree. Derajat sebuah simpul adalah jumlah upah pohon pada simpul tersebut. Derajat ke bawah atau keluar. Jadi pada gambar di atas derajat A adalah 3, derajat B adalah 2. Derajat D adalah 1 dan salah 1 dan derajat C adalah 0. Derajat sebuah pohon adalah derajat maksimum dari semua simpul derajat pohon itu sendiri. Pohon di atas berderajat 3. Selanjutnya daun atau leaf. Daun adalah simpul paling ujung dalam sebuah pohon. Jadi daun tidak mempunyai anak dan berderajat 0. Simpul H, I, J, F, J, L, dan M adalah daun. Selanjutnya simpul dalam internal node. Simpul yang memiliki anak disebut simpul dalam. Simpul B, D, E, G, dan K adalah simpul dalam. Selanjutnya aras level dan tingkat ketinggian height atau kedalaman depth. Aras maksimum dari suatu pohon disebut tinggi atau kedalaman pohon tersebut. Pohon di atas memiliki tinggi 4, ya. Ada 4 dari M, K, G, D, dan A, ya. A tidak dihitung di sini. Jadi dia basisnya dari 0. Penggunaan graf pohon diaplikasikan banyak ya di kehidupan seperti instalasi listrik, pipa PDAM, silsilah keluarga. Pada pembuatan pipa PDAM juga menerapkan graf pohon karena harus terhubung dan tidak membutuhkan sikel. Jika terdapat sikel maka pipa yang dibutuhkan semakin banyak sehingga tidak efektif. Nah, ini contoh jalur pipa PDAM ya. Selanjutnya sikel tidak diperlukan karena tidak mungkin air dialirkan kembali ke tempat yang lebih tinggi jika dibuat graf seperti berikut ini. Selanjutnya silsilah keluarga. Dalam pembuatan silsilah keluarga ini harus menggunakan graf pohon karena tidak mungkin ada dua hubungan di antara dua anggota keluarga besar. Misalkan A hubungannya ibu dan anak dengan si B, maka tidak mungkin ada hubungan yang lain, misalkan suami istri. Garis putus tidak boleh ada karena tidak ada hubungan lain antara Kromo dan Anton selain hubungan kakek cucu. Jika dibuat graf seperti berikutnya bisa dilihatnya Kromo ke Anton, nggak bisa ya. Demikian penjelasan sedikit saya terkait dengan mata kuliah matematika diskrit bab graf dan graf pohon. Sekian, kalau ada banyak salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.